Saya sendiri juga juga pernah ngalamin sih Om Arif. Karena kan saya dulu kan pegawai kantoran kan. Saya kan posisi terakhir tuh national sales manager lah ya. Tiap hari kantor kan kita pakai kemeja rapi gitu ya. Dapat fasilitas kantor. Gue dulu udah dapat fasilitasnya Innova gitu ya dari kantor. Jadi Iya. istilahnya posisinya udah enak. Waktu sebelum resign jualan online full time. Nah waktu itu kan juga saya pribadi tuh ada beban ya, maksudnya dulu kan keren tiap hari kantor kan, terus tiba-tiba sekarang packing ya kan, kirim paket ke ekspedisi gitu kan. Halo teman-teman, kembali lagi di live kita malam ini. Kita akan bahas soal persiapan 11-11. Jadi teman-teman jangan kemana-mana karena kita ada bintang tamu yang menarik banget ya, Om Arif dan Mbak Adel. Mereka dari Bandung, jualan perlengkapan party. Nah ini perlengkapan party ini cukup unik karena tadi udah share ya, dimana mereka hanya dengan jual perlengkapan party aja itu bisa loh ya dapat omset yang lumayan. Nah ini kita mau tanya-tanya nih malam ini ya. Lanjut ya, Om. Waktu resign dan sekarang fokus di perlengkapan pesta, suka dukanya apa sih Om? Trik terendahnya apa? Suka duka ya Om ya? Iya. Sebenarnya suka dukanya kalau semenjak sebenarnya banyak sukanya aja Om. Ketimbang saat masih Mantap. karyawan ya. Ketimbang saat masih karyawan, kalau usaha itu banyak sukanya Om. Mungkin kalau duka mah semua pedagang sama ya Om ya, usaha sama ya, saat sepi aja Om. Gitu, saat penjualan turun. Cuma ya lebih banyak sukanya Om. Kalau sukanya ya mungkin karena waktu itu tracknya masih benar ya, orderan rame, orderan banyak, kewalahan ya, walaupun capek itu jadi suka Om ngelihat omset gitu. Jadi kalau dukanya ya itu aja Om. Kalau orderan turun aja. Kalau sukanya kalau orderan rame ya. Cuman ya ada masa-masa naik turun juga ya. Kemarin untuk usaha setelah COVID juga ada masa turunnya. Ditambah yang kemarin Om cerita, dan dicerita pakai ilmu perasaan Om. Itu salahnya kita tuh pakai ilmu perasaan. Jadi ya bersyukurlah bisa ketemu Om Sugeng, Om Botak, Cika. Jadi bisa tahu salahnya dulu di mana gitu. Makanya sekarang jadi lebih baik lah, jadi lebih baik dari segi orderan. Jadi sekarang track lagi Om, dukanya ditinggalin lagi gitu. Mantap. Om Sugeng silakan Om. Om Sugeng. Oke. Nah, jadi kemarin kan sudah kemarin kita ketemunya kan di satu kelas marketplace expert class ya. Kira-kira yang kemarin Mas Arif dan Mbak Adel dapetin tuh apa sih yang mungkin teman-teman bisa bagikan dari pengalaman Mbak Adel sendiri, dan kemudian Mbak Adel sudah action kurang lebih ada hampir 1 bulan nih. Kira-kira kemudian progresnya seperti apa? Mungkin bisa dibagiin ke teman-teman apa yang sudah Mbak Adel lakuin nih. Kan ini juga dalam rangka persiapan 11-11. Iya. Suaranya masih agak keputus Om Sugeng, tapi maksudnya mungkin yang kemarin itu ya. Story-nya gini Om, tahun kemarin 2021 tuh ya masa COVID itu ya, mungkin semua pedagang ngalamin ya, orderan luar biasa. Jadi sehari itu bisa ada di atas 200-300 Om untuk orderan. Nah mungkin terlena kali ya, kita terlena, cuman nggak pernah ngikut-ngikut forum apa gitu ya, ngerasa udah bisa. Awal tahun tuh agak terjun bebas orderan tuh. Biasanya di atas 200-300 nih, ngalamin yang pedih-pedihnya tuh pernah hanya 50-60 orderan. Wah dari situ agak stres juga ya. Orderan jatuh banget. Nah akhirnya kan kita berbulan-bulan evaluasi nggak ketemu. Istri, kenapa nggak belajar lagi aja nih? Gitu kan, belajar lagi. Terus dia nunjukin ya, ada Om Botak, ada Om Sugeng sama Cirika gitu ya. Kenapa nggak belajar di situ? Oh iya ya, katanya kayaknya kita harus upgrade pengetahuan tambahan deh tentang Shopee khususnya ya.
Karena selama ini pakai ilmu perasaan tadi, itu benar kena banget. Karena waktu sepi itu kita sering nanya ke seller yang lain, gimana sepi? Iya sepi. Oh ya berarti kita juga sepi lah ya, gitu kan. Sampai itu punya produk yang peringkat 1 hampir 1 tahun itu berturut-turut, akhirnya sekarang terlempar ke 10 besar keluar gitu kan. Wah ternyata karena pakai ilmu perasaan itu. Ilmu perasaan, lagi sepi, nggak sadar bahwa pesaing mungkin udah mengintai, memperbaiki dan lain-lainnya, sementara kita gitu-gitu terus. Akhirnya turun, aduh, ya akhirnya benar juga kayaknya kita memang harus cari gitu. Akhirnya kayak ketemu inilah untuk botak sama Cirika. Akhirnya pas setelah dipelajari, oh iya, aduh, kalau saya ketemunya awal tahun, Om, sama tim Mac ini kayaknya saya sih nggak akan produk banyak yang terlempar keluar 10 besar gitu. Jadi saya nyesel juga baru ketemunya sekarang gitu. Makanya ke Tangerang kemarin dikejar. Share dong ini. Share dong ilmunya apa sih gitu supaya nggak pakai perasaan ya, 1-2 ilmu gitu yang bisa kita share buat follower kita nih. Tipis-tipis. Gue mau nanya, tadi kan bilang pakai ilmu perasaan gitu kan. Nah sekarang boleh dong share ke kita setelah ikut kelas MEC tadi, setelah ikut workshop MEC tadi, sekarang pakai ilmu apaan? Bukan ilmu perasaan tuh seperti apa sih gitu? Iya. Ya pertama ilmu perasaan itu ya sebetulnya karena banyak teman juga jual di marketplace. Jadi kalau ilmu perasaan tuh sepi ya ikut. Nah jadi ketika kemarin ikut kelas itu kebanting banget gitu. Kita nggak pernah yang namanya analisa performa produk karena selama ini juga banyak diserahin ke RM Shopee. Jadi ya kerasa udahlah tenang aja, RM pasti akan aman lah gitu. RM pasti bisa menghandle, lebih tahu daripada saya, kan orang dalam juga kan, lebih tahu. Tapi ternyata ya disebut bagus banget sih enggak ya. Cuman ya itu tadi ternyata kita sebagai owner tuh harus tahu detail-detail produk yang memang sempat sih bilang juga harus diperbaiki, produk potensial. Nah seperti itu kita nggak sampai ke situ. Kemudian iklan tuh hafalnya cuman cir-cir aja gitu. Nggak pernah ngitung juga, asal aja gitu. Mau boncos juga karena kepikiran yang dulu kan, saya iklannya jelek juga jualannya banyak gitu kan. Itu ilmunya saya pakai terus. Dan ternyata itu harus ada yang diperbaiki, harus beatnya, hitung ROI-nya, itu saya benar-benar nggak tahu gitu. Jadi ya sejak ikut ini saya jadi paham bagaimana cara untuk melihat performa produk satu-satu, gimana cara setting iklan, gimana perbaiki produk yang potensial gitu kan, harus seperti apa. Jadi itu banyak banget lah pokoknya yang bisa saya dapat kemarin dibanding ilmu perasaan saya yang setahun ke belakang. Mantap. Mantap. Oke. Jadi intinya tuh setelah ikut Mac itu kita jadi banyak belajar ilmu yang kita ketahui, jadi tahu. Terus yang tadinya kita soto ya, istilahnya soto ini so tahu gitu ya, ternyata itu semua salah. Setelah kita perbaiki dari ilmu-ilmu yang udah kita dapat, alhamdulillahnya kita udah mulai membaik gitu, udah beranjak membaik gitu dari yang udah turun kemarin. Oke, berarti sekarang progresnya membaik, berarti naik ya, karena sekarang banyak yang bukan mengeluh ya, tapi banyak yang info nih, mereka turun nih di bulan Oktober ini, tapi di tempatnya Mbak Adel dan Mas Arif malah naik ini progresnya. Alhamdulillah naik. Ya saya naikin budget iklan juga ya, di samping itu karena lebih percaya diri dengan pengetahuan yang udah didapat kan. Kalau dulu kan naikin iklan ngarang aja gitu, naikin asal sesuka, pasti ini 5.000 pasti naik nih. Padahal kan boncos. Kalau sekarang kan bisa melihat data-data iklan ya, jadi karena diajarin kemarin cara baca data iklan, kata kunci yang mana ditambah, mana yang harus keluarin, itu jadi pede. Jadi makanya iklan dinaikin,
orderan juga naik, dan alhamdulillahnya yang selain naik orderan juga naiknya itu apa ya namanya tuh, basket size-nya. Basket size. Jadi belanjanya lebih banyak ya konsumennya. Belanjanya lebih banyak. Nah, Betul. itu juga yang penting. Mantap. Jadi di tengah yang pada bilang semuanya omsetnya turun, tokonya Mbak Adel sama Mas Arif naik ya malah ya. Ya, berbanding September, Agustus, Juli itu kita udah naik. Wah, mantap. Ini kalau progresnya naik, 11-11 biasanya naik kenceng nih, karena 10-10 nih benar-benar apa ya, kayak prolognya sih sebelum 11-11 biasanya gitu sih. Iya. Amin. Amin. Oke, nah kalau dari Mas Arif sama Mbak Ade sendiri nih, sekarang kan progres tokonya udah membaik ya. Nah kira-kira persiapan khususnya untuk 11-11 mau ngapain ini? Selain tadi kan sudah, kalau memperbaiki toko kan nggak bisa instan ya. Tadi udah kurang lebih kan hampir 1 bulan yang lalu ya. Hasilnya udah mulai kelihatan sekarang. Nah ini setelah ini makin mendekati, apa nih yang mau digeber lagi apa nih? Jadi mungkin teman-teman di sini juga bisa belajar. Ya. Sebenarnya sih kalau trik khusus sih yang pasti untuk winning produknya itu stoknya digemukin dulu. Untuk winning produknya stoknya harus gemuk. Karena kan kalau stok jangan sampai kosongan ya. Karena gawat Ya, karena benar. kan ada beberapa winning produk itu yang tumpuan toko kita juga orderan sehari-hari kan. Nah kemudian di sini yang pernah dijelaskan saya mulai banyak ikut fitur-fitur yang ada di Shopee itu. Jadi rajin seperti Shopee Live, Shopee Video, terus flash sale toko itu jadi RM Shopee jadi banyak nawarin selamat bisa ikut tergabung di flash voucher ini, flash sale toko pada tanggal sekian. Dan itu karena rajin ikut, jadi CRM banyak nawarin untuk ikut ini ikut itu gitu kan. Ya mungkin bisa bantu exposure juga sih. Kayak gitu, jadi lebih banyak ikut itu fitur-fitur yang ditawarin Shopee gitu. Termasuk Ya. fitur-fitur buat ntar di 11-11. Iya, Ya. itu di 11-11 itu udah ikut lah, karena kan itu ada batas waktunya. Saya udah daftar. Karena kemarin ternyata berpengaruh juga di Oktober banyak ikut program-program kayak mantul sale dan lain-lain tuh lumayan banget lah gitu. Nah, kalau mau nanya lanjut nih, kalau di 11-11 kira-kira prediksinya berapa kali lipat dari hari biasanya? Ya kemarin di 10-10 ya, di 10-10 itu lumayan lah ya, dari 99 atau 88 ada kenaikan, dan sekarang pun biasanya kalau hariannya udah naik tuh biasanya di 11-11 optimis aja bisa jauh lebih baik dari 10-10 atau 9-9. Kalau kemarin 9-9 sama 10-10 ya kayak tanggal 25 aja naiknya dikit gitu kan. Tapi kemarin 10-10 tuh lumayan banget. Jauh banget dari 9-9. Gitu. Jadi 11-11 kayaknya bakal lebih baik lah dengan mempertahankan produk unggulan kita gitu, dan semakin ya naikin biaya iklannya nanti pastinya. Mantap. Berarti 10-10 naiknya karena budget iklannya digas ya Om, kemarin? Budget iklan digas sama diperbaiki Om Cir dan kawan-kawannya, dan masukin banyak kata kunci baru yang ya seperti yang Om ajarin gitu. Jadi banyak yang masukin kata-kata kunci baru yang ternyata bagus gitu. Wah. Tapi sebenarnya amazing ya Om, kalau orang-orang belum tahu nih ya teman-teman ya. Biasa kan orang bilang yang rame jualan apa, jualan fashion ya. Yang rame jualan apa, jualan mungkin kosmetik ya. Ternyata bisa loh ya teman-teman, ini kita jualan barang niche, perlengkapan pesta yang mungkin orang bilang kan pesta cuma setahun sekali. Tapi kok ternyata orang Indonesia itu banyak ya. Jadi setahun sekalinya orang-orang ternyata itu bisa menghidupi kita sebagai seller ya Om ya. Iya, betul. Iya betul Om. Ya pikirnya juga itu, kalau orang yang bertanya pasti ngapain perlengkapan ulang tahun, orang yang ulang tahunnya jarang, ya kalau kita nawarinnya ke seluruh masyarakat Indonesia pasti selalu ada, dan mereka melihat itu hal baru.
banyak Iya. yang melihatnya itu sebagai hal baru gitu. Kan kebanyakan orang tua sayang anak Om. Jadi ya makanya kita kreatif sedemikian rupa. Jadi orang tua kan pasti pengen anaknya seperti ini dirayakan dengan tema kesukaan anaknya. Makanya kita coba mempengaruhi sisi psikologis itu gitu. Tapi Om sebenarnya pernah dapat semacam beban mental nggak sih Om? Kalau orang bilang, orang tanya kerjaannya apa, saya kerjaannya jual balon. Apakah Udah pasti Om. dari keluarga atau dari teman atau dari ini pernah nggak sih? Itu udah pasti. Udah pasti Om. Itu udah pasti. Pasti. Dari awal aja udah semuanya udah bilang ini pegawai bank atau apa kok jadi jualan balon ya, apalagi sempat nawar-nawarin ke toko kayak sales gitu kan. Ya, ya. Itu benar-benar ya, apalagi istri ikut resign juga kan, ternyata ini mau dibawa kemana kalau jualan balon. Emang yakin? Ya kita juga dulu sih nggak yakin Om. Cuman karena ketekunan aja sih Om, jadi ketekunan aja kan, ketekunan optimis, ulat jadi setiap hari begadang nih harus ngapain, itu kadang ya ada perjuangannya di situ gitu. Jadi nggak serta-merta memang ada keberuntungan, tapi karena memang banyak ngulik juga nih pasarnya harus gimana, diapain dengan kondisi ya kita sudah milih balon, bingung juga mau pindah lagi. Kayak baju, kayak kerudung gitu nggak kepikiran ya gitu, aduh harus gimana lagi karena udah belanja balon waktu itu, bingung mau diapain, ya udah jadi di situ aja gitu kan. Walaupun orang lain ngomong apa maju aja terus Om, berani optimis gitu. Mantap. Ya. Iya. Padahal- Jadi gini Om, Iya ya, lanjut. jadi gini Om, kalau misalnya nih kita ketemu orang gitu ya, temen, mama Sama. kayak atau apa, sekarang usahanya apa, kerja di mana, biasa gitu kan. Udah Ya. desain gitu kan, kerjanya di mana, usaha apa, balon, oh balon, gitu, pasti gitu. Oh, gitu Kalau semua. usahanya apa, Oh, aduh balon. apa gitu langsung. Beda Oh, kan kalau hebat, orang usaha gitu. apa, misalnya kedai kopi apa, wah gitu kan, Iya. dari apa balon, oh nggak akan nanya lagi Om. Nggak akan nanya lagi Om, Nggak nanya oh lagi. balon. Tetap, Yes. tetap ya. Mestinya dikasih Iya. lihat dashboard Shopee-nya itu Om. Dikasih lihat Nah, dashboard. ketika diliatin baru Om. Iya. Cuman kan kita nggak mau menyombongkan diri Om. Pasti itu setiap ketemu orang begitu Om, kalau ditanya usaha apa, balon, oh balon, mimik mukanya tuh kayak yang oh balon, mungkin balon-balon yang kayak EO di SD gitu kan mikirnya. Jadi kita oh iya udah nggak apa-apa gitu. Terus Iya, iya, selain iya. itu juga banyak yang bilang gini, aduh udah kuliah kok jadi tukang balon gitu, banyak banget itu Om. Jadi Terus salah satu gitu yang lucu lah gitu. itu jadi yang bikin kita jadi wah jangan lihat ya, lihat nanti kita Anak aja kan kalau ditanya waktu TK orang tuanya kerja apa, kerja balon, mungkin gurunya ketawa. tukang balon gitu. Iya, Gitu, iya. Om. Kan saya sendiri juga pernah ngalamin sih Om, Om Arif. Karena kan saya dulu kan pegawai kantoran kan. Saya kan posisi terakhir tuh National Sales Manager lah ya. Tiap hari kantor kan kita pakai kemeja rapi gitu ya. Dapat fasilitas kantor. Gue dulu udah dapat fasilitasnya Innova gitu ya dari kantor. Jadi istilahnya posisinya udah enak. Waktu sebelum resign jualan online full time. Nah waktu itu kan juga saya pribadi tuh ada beban ya. Maksudnya dulu kan keren, tiap hari kantor kan. Terus tiba-tiba sekarang packing ya kan, kirim paket ke ekspedisi gitu kan, cuma istilahnya cuma kalau doang, itu pasti jadi beban ya. Nggak tahu kalau dulu Om gitu, karena kan dari kata-kata tetangga, dari kata keluarga gitu ya, sampai kita harus bisa membuktikan diri gitu bahwa ini penghasilan itu jauh dibandingin dulu pas kerja keren-keren ya kan gitu. Berdasi lah. Iya. Nah, buat teman-teman yang follow ya dan mau join dengan komunitas kita ya, tadi kan dari Om Arif dan istri juga udah sharing ya. Kita ini berkomunitas lah. Perlu teman-teman yang saling bisa bikin kita lebih semangat ya, terutama untuk belajar lagi dan lebih semangat dalam berjualan. Karena kalau teman-teman ketemu seller-seller yang bilangnya gimana jualan sepi, nah ya kalau udah dengar kata-kata gitu kita biasa ya udahlah ya, wajar kalau sepi gitu ya. Nah padahal sepi itu nggak wajar, orang lain
istilahnya boleh sepi, tapi kita jangan. Ya kita harus tetap semangat, tetap berjuang, ya kan. Nah, jadi teman-teman, yuk gabung ya, kita bakal hadir di Bandung minggu ini ya, hari Jumat sama hari Sabtu ini ya, mudah-mudahan bisa ketemu Om Arif lagi nanti ya, kalau kita lagi ada networking night datang aja Om. Kita akan ada di Bandung 2 hari full belajar Shopee. Kita materinya ada 14 guys ya, 14 materi, dan kita 2 hari juga masih kurang sebenarnya kalau kata feedback dari teman-teman ya Om ya. Ya jadi 2 hari juga masih kurang ya, kayaknya dapat banget dari networkingnya, persahabatannya, dan dari kita saling support lah ya sebagai seller online Indonesia ya. Bukan cuma bahas soal Shopee, kalau udah bisa lanjut ya, pokoknya apapun yang bisa bantu kita sebagai seller online. Nah di sini teman-teman kita akan ada 14 sesi ini ada dalam 2 hari. Jadi teman-teman yang di Bandung atau di Jakarta atau sekitarnya, yuk gabung ya, karena ini adalah kelas terakhir di Bandung untuk tahun ini, dan mungkin juga buat di Jakarta juga kelas terakhirnya di sini ya. Di Bandung kita ada di Hotel Novotel Bandung ya. Teman-teman yang mau join tinggal klik ya ke pendaftaran, klik link di bio saya, atau nih di bio-nya Om Sugeng atau DM-nya Karika juga boleh, atau tinggal ke Linktree-nya ya /MSS Shopee ya, teman-teman bisa lihat posternya ya, tinggal DM kita aja, tanya-tanya, nggak apa-apa ya, feel free, karena kita memang ada ini buat teman-teman yang bantu teman-teman yang lagi down ya, yang lagi ingin scale up usahanya, yang selama ini iklan tapi belum tahu cara pakai iklan yang tepat ya. Karena kalau produk teman-teman itu udah bagus, konversi bagus, iklannya tepat, nanti seperti Indonesia ya, seperti Om Arif dan Mbak Adel ini ya, bisa ya. Ya. Karena sayang kalau produknya udah bagus, tinggal perlu scale up, asal ngerti iklannya, tinggal rubah mindset, sebenarnya gampang sekali. Nah, kalau memang konversinya jelek, kita tahu apa yang harus kita lakukan juga ya, step-stepnya juga tahu. Jadi intinya nanti kita ada akan sharing gimana caranya bedah toko, gimana cara kita untuk evaluasi voucher-voucher dan data-data oleh Karika, dan Om Sugeng juga akan bahas banyak banget materi-materi ya, karena kita sebagai bukan cuma trainer tapi kita juga sama-sama seller ya, jadi kita bisa sharing dari pengalaman kita sendiri dan juga dari pengalaman kita untuk bedah dari toko-toko seller online lain. Nah ya gitu, lanjut Om Sugeng. Oke, seru banget ya teman-teman ya. Jadi kita mungkin jawab pertanyaan dulu ya Om. Tadi ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Mungkin Om bisa pilih beberapa. Ada halo Coach Jamie juga ada ini. Oh ya, halo Om, ini pertanyaan dari MSC Surabaya nih Om Jamie ya. Dari lainnya sendiri kalau mau ikut di pendaftarannya kita ada 2 ya, ada silver sama gold. Tapi teman-teman kalau mau ikut yang silver itu mulai dari 5,6 juta dan gold itu dari 9,6 juta ya. Bedanya apa? Kalau misalnya gold itu ada free bedah toko, free rekaman, dan juga kita akan dapat fasilitas untuk ikut receipt ya secara gratis ya. Jadi itu nanti bisa lihat dari landing page-nya ya, di Linktree /MSS Shopee, teman-teman bisa lihat perbedaannya dan bisa tanya-tanya juga DM ya, atau kalau memang belum puas bisa DM ya. Nah ya, ini dari Wulan Fajri. Nah itu Kak, kadang kalau sama teman-teman yang karyawan suka minder soalnya online shop dan jualan offline itu masih belum seberapa. Nah ya ternyata banyak ya yang mengalami ya. Ini mantan karyawan ini banyak nih Om. Pasukan mantan karyawan bergabung malam ini. Pasukan mantan karyawan. Iya benar. Oke, ini ada Om Sumaker nih, belum dapat kode voucher. Wah tenang, ada 3 di sini ya. Kodemu apa ya. Om? Om Botak 25K4, Sugeng 25K4, Rika 25K4, bener ya Rika? Oke. Punya sudah dapat 3 ya Om Sumaker ya, langsung dapat 3 ya kodenya. Aku tulis. Lumayan. Tulisnya Rika ya. Pokoknya cuma beda depannya doang nih. Oke, siap. Bisa buat beli pilok nih ya. Ya. Oke. Nah, ini rata-rata. Oke, silakan Om. Lanjut Om Sugeng, lanjut. Oke, ini untuk Mbak Adel dan Mas Arif ya. Ini sebenarnya mungkin rata-rata mereka ya, pada banyak bertanya ya, kira-kira bisa sampai ke titik ini. Selain tadi Mas Arif dan Mbak Adel ya, ketekunan itu jelas ya.
Mungkin bisa bagi tipsnya yang lain. Apa sih kira-kira yang bisa membuat bertahan sampai saat ini? Apalagi yang juga suami istri, nggak banyak juga yang bisa usaha bareng, kadang usahanya sendiri ya. Nah, gimana bisa dua isi kepala jadi satu gitu? Dan juga bisa sampai titik nih. Dari tadi saya lihat sih dia pada bilang wah pengen, kemudian tanya, aduh bisa ya laris, semoga usahaku juga laris. Nah, mungkin bisa kasih motivasi lah ke teman-teman di sini, mungkin beberapa yang baru mulai, atau mungkin yang baru turun, ngerasa turun, atau mungkin stuck. Nah, kira-kira dari couple ini gimana nih? Apa yang dilakuin? Iya. Sering berantem nggak masalah kerjaan gitu maksudnya Om? Sebenarnya kepikiran kita usaha bareng tuh Om, dulu sempat ketemu dulu ya, juga saya ketemu Koko lah ya. Koko ini kasih wejangan nih, biasanya kalau suami istri usaha ini pasti bagus katanya. Asal kompak. Malah bilang gitu, bagus gitu. Iya. Iya. Kalau suami istri usaha bareng tuh biasanya bagus gitu. Dulu saya kenal ya Koko gitu kan. Saya pikir langsung terjun dua-duanya, khawatir juga kan kita udah punya anak juga. Bingung nanti bayar sekolah gitu. Itu dari mana gitu kan. Makanya istri juga ada kerja sambilan. Saya juga masih kerja sambilan waktu itu. Tapi ketika itu ada COVID ya. COVID kan harus di rumah terus. Gitu kan. Nah, mulailah kerjasamanya tuh mulai lebih intens Om. Jadi istri ngerjain apa, saya ngerjain apa. Ternyata itu sangat berpengaruh. Tukar pendapat, tukar pikiran itu sangat berpengaruh Om. Sama perbaikan-perbaikan seperti etalase Shopee, marketplace Instagram itu jadi banyak masukan yang istri juga yang sering nonton YouTube gitu kan. Kalau saya kadang-kadang aja kan, ini harusnya gini loh, ini harusnya gitu, oh gitu, saya perbaiki lagi. Kemudian ya seperti itu Om. Jadi karena kita yakin aja dan komunikasinya juga harus baik ya. Jadi itu evaluasinya itu bisa cepat gitu kan, dan bisa dieksekusi saat itu juga gitu. Misalnya istri di komputer 1, saya di komputer 2. Ngerjain ini harus gini, ini harus gitu. Jadi langsung dan impact-nya itu terasa gitu. Gitu Om. Jadi lebih ke situ. Kalau suami istri itu kan di rumah, satu rumah ya. Jadi komunikasinya juga enak juga gitu kan. Terus sama gini Om, kalau suami istri itu biasanya kan punya kelebihan dan kekurangan, tiap orang berbeda-beda ya. Itu dia. Misalnya contoh, saya punya kemampuan apa, suami punya kemampuan apa gitu kan, yang belum tentu saya bisa gitu kan. Contoh nih, kayak ngotak-ngatik itu dashboard Shopee itu mungkin saya masih ngeblank, suami jago gitu ya. Saya lebih bisa, saya lebih bisa ke ngedit produk. Jadi produk apa yang kira-kira lagi disukai orang misalnya. Ini saya ngedit fotonya, saya bikin misalnya apanya gitu kan. Terus atau ini barang harus impor, saya yang impornya gitu. Yang jago nego, kalau saya kan kadang nggak bisa nego-nego gitu kan. Kalau perempuan negonya bagus lah ya, ada supplier dan lain-lain gitu. Justru yang impor itu istri gitu. Jadi sih intinya saling melengkapi ya Om ya. Kalau suami istri itu aja sih. Gitu. Gimana caranya memisahkan masalah bisnis sama masalah pribadi? Nih, ini triknya gimana nih Om? Misalnya nih ada selisih nih di sini masalah kerjaan nih ya, tapi nggak dibawa-bawa sampai ke rumah tangga. Itu triknya gimana Om? Nah, alhamdulillah ya selama usaha kita nggak pernah Om usaha berpengaruh ke masalah rumah tangga ya, karena memang ya awalnya komunikasinya sih udah bagus gitu. Jadi kita juga ketika disatukan, memang nggak semua Om, karena justru saya ketika tanya ke teman, coba rangkul istri buat seperti ini, wah nggak bisa, nanti seperti ini, wah nggak bisa, nanti seperti itu. Nah justru problemnya itu kebanyakan di situ, komunikasi dengan istrinya kurang bagus. Kalau kita ya alhamdulillah komunikasinya selalu baik ya. Kalau namanya suami istri beda pendapat sering lah ya Om ya, misalnya ini bagusnya begini, bagusnya begitu tuh udah sering, tapi kan kita tetap visinya gimana, kan tujuannya sama, yaitu kan gimana berjualan, meningkatkan jualan dan lain-lain, itu visinya harus sama Om. Jadi intrik-intrik seperti itu kan udah biasa lah ya, cuman tetap kembali lagi ke visi dan cita-cita gitu Om. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Mbak Ada sama Mas Arif sendiri jualan di berapa MP nih saat ini? Sekarang saat ini sih utamanya di Shopee ya.
MP lain ya udah mulai ke yang hijau sih udah mulai, tapi belum terlalu pendalaman ya, butuh pencerahan lagi nanti nih dari Om Sugeng, Om Botak juga nih yang hijau. Kemudian sekarang yang lagi berkembang ya pasti di TikTok Shop ya, itu udah mulai jalan, udah alhamdulillah udah mulai bagus ya, gitu. Jadi ya itu aja dulu sih, karena itu mulainya udah lama belum? Mulainya udah lama belum Mas Arif atau baru saja? Yang mana ini? Yang TikTok, yang Tokopedia atau mungkin Lazada, mulainya udah lama belum? Kalau Lazada belum mulai. Jadi kalau Lazada belum buka. Kalau Tokopedia mungkin udah 1 tahunan ya. Kalau TikTok mungkin baru 3 bulan. Baru 3 bulan. 3 bulan. Gitu. Oke, jadi yang penting juga ya, walaupun udah di satu marketplace cukup oke, kita tetap nggak boleh bergantung ya, harus berusaha nyebar juga peluang di tempat lain ya, cari peluang lagi di tempat lain ya. Betul, karena harus mengikuti perkembangan ya Om. Jadi perkembangan yang ada arahnya kemana sekarang harus mulai video seperti itu. Jadinya kita harus upgrade juga lah yang seperti itu gitu. Jadi membuat tim kayak gitu harus sudah mulai gitu kan. Kalau kita terpaku hanya pada satu arah, takutnya kan kita nggak pernah tahu ya ke depannya ya arah anginnya kemana. Oke. Berarti timnya sekarang udah berapa orang nih Mas Arif? 9 orang. 9 orang. Jualan balon ya. sampai orang Om. Agak rumit sebetulnya Om, kalau packing balon tuh nggak semudah packing produk-produk lain. Iya. Agak-agak rumit. Jadi sekarang memang ngebentuk tim video, tim live itu mau nggak mau saya harus ngejar, karena satu kunci yang saya yakini itu ketika sepi, aktivitas marketingnya yang harus banyak. Iya. Jadi kalau aktivitas operasional itu kan ya memang tetap jalan, tapi aktivitas marketingnya yang harus sering, dari mulai live, bikin video itu harus makin rajin. Oke, jadi kalau tokonya sepi, ya sebenarnya nggak, jawabannya adalah makin giat promosi ya, bukan malah merenung bingung kenapa gitu ya. Bagus sih ya. Yang penting usaha dulu aja gitu ya, yang penting usaha dulu aja, nanti hasilnya belakangan. Yang penting jualan terus gitu ya. Oke. Nah, juga nih Aki, tadi kan udah ditanya tentang 11-11 ya. Tadi selain stok produk hero ya kan, kemudian stok-stok produk yang lain. Kalau sekarang setelah ikut kelas ya, ini untuk iklan nanti gimana nih? Kira-kira nanti di hari H 11-11 nih strateginya gimana? Apakah ada strategi khusus atau sudah disiapin dari sekarang bakal mau dibombardir atau tetap tahan? Kira-kira kalau dari Mbak Adel dan Mas Arif gimana itu iklan? Karena pasti topik iklan ini pada yang menunggu-nunggu. Mereka tanya gimana ya nih iklannya mau 11-11 kayak gitu. Nah dari Mas Arif gimana nih? Nah kalau iklan ya, saya belajar dari yang kemarin ya, dari Mac itu belajar gitu untuk iklan, sampai saya ulang-ulang juga videonya kan. Ternyata kan iklan itu penting juga, yang namanya kan banyak itemnya ya, dari mulai kata kunci, beat, Ciroy gitu kan, yang dimana saya belum nggak paham. Nah ketika saya udah paham itu, otomatis saya makin percaya diri bahwa misalnya saya cheer-nya 10%, ROI-nya misalnya 15%, 20%, ini udah bagus. Maka saya bombardir itu produk itu, bombardir dengan iklan. Maka seperti kejadian kemarin 10-10. Dulu kan saya kalau iklan itu satu hari misalnya ya, kalau 500.000, ya udah 500.000. Jadi ketika habis pun saya nggak nambah. Makanya itu siang ke malam melambat orderan, agak-agak melambat gitu kan. Nah ternyata setelah saya mencoba di 10-10 kemarin gitu kan suka ada tanda seru tuh modal harian ya. Oh, ini udah habis gitu modalnya, saya coba naikin lagi. Ternyata itu berpengaruh juga. Ternyata saya naikin karena cheer-nya bagus gitu ya. Pas saya naikin di budgetnya, orderannya pun di situ jadi nambah gitu. Mantap. Gitu. Jadi karena udah paham kan ya. Sekarang kalau dulu kan iklan udah aja sudah belajar gitu ya, sudah belajar, sudah paham. Jadi sekarang dalam tanda petik kalau mau keluarin budget untuk iklan pun cukup pede ya, karena itu bukan berarti hanya sesuatu yang hanya asal buang-buang gitu ya maksudnya ya. Betul. Jadi yang penting benar analisa datanya Om. Gitu. Jadi kan dulu hanya
pakai feeling aja gitu. Gitu. Oke, berarti ini nanti mendekati 11-11 bakal dipantau terus iklannya sampai nanti di peak-nya di 11-11. Budgetnya sih mungkin bisa dikatakan unlimited ya, asal skinnya yang didapat bagus, kurang lebih gitu ya Mas Arif ya. Ya, kalau untuk budget pasti sih udah disiapkan ya Om ya. Untuk budget pasti kita punya hitungan. Jadi kalau misalnya saya dalam mengelola iklan Mas dalam koridor bagus, cheer dan lain-lainnya, pasti selama itu saya akan naikkan. Kecuali kan nanti kita harus ngatur-ngatur dalam masalah iklan-iklan yang boncos ya Om ya. Yang boncos yang kita coba keluarkan, kita coba ganti lagi. Jadi lebih ke naikin budget iklan untuk produk-produk hero yang memang cheer-nya bagus banget sama ROI-nya gitu kan. Nah, dan produk-produk potensial harus mulai dikeluarkan. Belajar dari pengalaman yang lalu, ternyata produk hero bisa terjun bebas juga ya. Dan banyak juga seller yang awalnya produk hero itu orderan sehari bisa berapa, tiba-tiba nggak tahu kenapa bisa turun anjlok gitu kan. Nah, belajar dari situ saya juga harus mulai naikin produk-produk yang potensial. Mulai dari sekarang gitu kan. Antisipasi produk hero itu memang ada yang ngikutin gitu kan, seperti sebelumnya banyak yang ngikutin gitu dengan harga yang lebih murah. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi nih. Ini Om Botak kayaknya udah gatel dia mau tanya apa nih ya. Nah, yang baru hot sekarang kan live ya. Banyak orang memang sudah tahu live itu bagus, tapi mau mencoba itu ragu-ragu. Wah, nanti ngefek nggak ya? Yang nonton rame nggak ya? Ada efeknya atau enggak? Nah, kalau dari Mas Arif dan Mbak Adel ini apakah sebelum ikut Max sudah live atau sekarang baru mulai live? Dan kira-kira apa yang dilakukan dan kira-kira impact-nya gimana nih untuk live? Jadi kalau untuk live, awal-awal kita live yaitu yang kadang live, kadang enggak, kadang live, kadang enggak. Setelah kita banyak belajar, ternyata kan live itu bisa dibilang wajib ya. Salah satu ibaratnya anggaplah itu jadi makanan sehari-hari, kayak konten terus live. Jadi akhirnya kita mencoba dibikin habit di mana live itu usahakan tiap hari, mungkin secara jam bisa bertahap, mungkin sejam dulu gitu kan, lihat perkembangan, bisa jadi besoknya jadi 2 jam gitu. Yang penting harus jadi habit tiap hari. Untuk ini ya, maksudnya penangkapan kita menjadi habit live itu harus tiap hari, terus bikin konten juga harus tiap hari gitu. Ibaratnya hasilnya bagaimana, yang penting kita usaha dulu gitu. Apakah dari live itu kita hasilnya jadi bagus atau mungkin jadi kurang bagus atau apa, nanti kan kita evaluasi tiap hari. Apa yang bikin gak menarik, apa yang bikin penonton jadi sedikit gitu. Kita terus pelajarin itu. Ternyata kita makin sini tahu, oh ternyata penonton senangnya begini, oh ternyata penonton sukanya gini gitu. Yang minimal orang bisa stay dulu lah buat nonton 3 detik pertama. Mantap, mantap. Jadi intinya tekun ya setiap hari, dan itu semua dianggap investasi ya. Kita nggak pernah tahu nanti hasilnya ya. Jadi kalau kontennya dimasukin di Shopee Video gitu ya. Betul. Oke, jadi ini ya teman-teman, tipsnya masih ada waktu kurang lebih 2 minggu ya. Kalau teman-teman konsisten live setiap hari dan konsisten Shopee Video setiap hari, pasti ada efeknya. Masih ada waktu 14 hari teman-teman ya. Biasanya nanti kalau kita di kelas kita akan tunjukkan data bahwa ini satu hal yang memang terbukti berimpact ya. Makanya kita di sini pun tadi juga tanya dengan Mas Arif dan Mbak Adel apakah mereka sudah praktek, karena kemarin mereka pada waktu ikut kelas kami juga mereka merasa bahwa apakah ini sesuatu yang memang bisa ngefek gitu ya, karena masih bolong-bolong ya waktu itu ya Mas Arif cerita ya, belum konsisten ya. Iya betul. Nah, oke, seperti itu. Jadi teman-teman udah dapat banyak tips nih, dan ini sudah langsung terbukti masih fresh karena baru 1 bulan udah kelihatan efeknya gitu ya. Oke, silakan Om. Udah mau ngomong deh, nanti senyum-senyum nih. Dia ngomong nih, ngapain Sugeng tanya terus, aku mau ngomong nih. Ya enggak. Cuma mau kasih ini lagi aja Om ya, maksudnya buat teman-teman ya. Teman-teman itu boleh
ikut ya, kita undang buat teman-teman ikut hari Jumat sama Sabtu ini 28 sampai 29 Oktober kita ada di Novotel Bandung ya, buat teman-teman di Jawa Barat dan juga mungkin Jakarta, ini kan ke Bandung juga nggak jauh ya, atau teman-teman yang di Jawa Timur ya boleh ikut yang di Surabaya tanggal 25 sampai 26 bulan depan, ini untuk persiapan 12-12 ya. Jadi kita cuma ada tahun ini cuma ada sisa 2 kali aja ya. Belum ada rencana ke Jakarta lagi ya, jadi teman-teman silahkan ikut ya. Ini ada 2 hari full materi, ada 14 materi, ada talk show, studi kasus, sharing session, ada mystery guest nanti ya, ada exclusive lifetime group, sama kita juga ada rekaman, free receipt, dan networking night tergantung untuk paket yang teman-teman ambil. Nah ini ada 2 paketnya, ada paket gold dan paket silver. Yang gold ini ya di 10.688 dan silver di 6.688. Kalau dapat harga khusus silakan teman-teman DM aja atau daftar di linktree/MSC Shopee. Mudah-mudahan teman-teman nanti kita bisa berjumpa ya di kelas MSC yang batch 5 sama batch 6, karena yang untuk 2 ini udah batch ke-5 dan ini udah batch ke-6 masuknya ya. Kalau yang Om Arif kemarin dan Mbak Adel ini masuknya batch 4 ya. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan masih bisa terus ya sampai batch ke 100 nanti ya Om Sugeng ya. Amin. Ya, Pokoknya- jadi teman-teman Ya. senang ya. Kita sengaja undang Mas Arif sama Mbak Ade. Sebenarnya kita as trainer di sini ya. Sebenarnya kalau kita dapat satu real testimoni gini, kita sendiri juga senang banget sih. Maksudnya kita merasa apa yang kita bagikan dan memang itu kita sudah praktekkan. Ternyata impact-nya ke tiap seller tuh beda-beda gitu ya. Positifnya tuh beda-beda. Ada yang memang langsung efeknya di iklan. Kalau yang mungkin teman-teman ngikuti live kami, ada yang sebelumnya yang efeknya di Shopee Live, ada yang ternyata efeknya di bagian voucher, hal-hal simpel, tapi ternyata itu membawa impact yang bagus. Jadi kita senang sih hari ini bisa dengar langsung dari testimoni dari Mas Arif dan Mbak Adel, di mana apa yang kita bagikan langsung dipraktekkan dan itu terbukti bisa membantu. Paling tidak di sini tadi Mas Arif saya lihat jadi jauh lebih pede, jadi jauh lebih semangat ya, karena merasa sudah menguasai materinya gitu ya. Oke. Oke Om, ada lagi Om yang mau tanyain? Kemarin Mungkin sebagai ikutnya penutup. suami istri kan. Oh ya, jadi ini couple ya. Kita ada harga khusus juga buat Iya, couple. Jadi di Kemarin sini yang keduanya ada, dapat ilmu. oke, yang ada couple bisa harga khusus couple karena berdua lebih baik daripada sendiri. Iya, Nah. gitu ya. Ya, yang belum ada couple nggak usah khawatir ya, yang single datang juga banyak ya, jadi nggak khusus couple. nanti dipikir harus bawa pasangan Om, kan beban. Iya, benar. Tenang, kita di sana tidak ada pertanyaan yang mengganggu seperti kamu pacarnya mana, nggak mungkin ada. Kita selalu tanya, kita yang tanya omsetnya ada berapa, nah biasanya gitu tanya. Oke, thank you banget buat Om Arif, Mbak Adel, dan yang udah mau hadir malam ini sharing-sharing ya, ilmunya banyak banget ya. Dan satu hal yang pasti ya teman-teman, itu nggak perlu malu ya, bahkan dengan produk jualanmu ya. Sereceh apapun produknya, yang penting omsetnya ya. Ya, kalau perlu tetangga sama ini nggak perlu tahu kita jualannya rame, yang penting kita sendiri bisa menikmati hasilnya. Ya Om ya. Lucu. Oke, Mas Arif dan Mbak Adel mungkin bisa berikan sedikit penutup untuk teman-teman khususnya yang mungkin lihat live ini atau nanti yang lihat live-nya ulang, apa sih yang ingin bagikan motivasinya, semangatnya untuk teman-teman yang sama-sama kita sebagai pejuang seller online di sini. Silahkan. Apa ya motivasinya? Ya pertama sih kalau untuk owner bisnis tuh ya, kalau selama ini prinsip yang saya pakai itu satu, pertama yang udah pasti jangan pernah menyerah. Itu udah pasti. Karena kalau menyerah untuk seorang owner itu fatal banget buat usahanya. Gitu kan.
Nah, kemudian owner itu yang penting itu selalu upgrade pengetahuan tentang jualan di marketplace tuh sekarang lagi hype-nya apa. Nah, makanya kan ini bukan mempromosikan juga ya. Ini istri juga sebenarnya udah ngikutin YouTube Om Botak tuh, yang bahkan yang berbayar tuh istri daftar sendiri gitu kan. Karena penting buat kita sebagai owner itu, satu, kita selalu mencari informasi dan mendapatkan informasi perkembangan usaha yang kita geluti. Maksudnya di sini jika kita memang bergelut di Shopee, kita harus tahu kita kalau mau mengembangkan di situ tuh harus seperti apa. Kebanyakan kan kalau yang saya temui ya teman-teman tuh mentok gitu. Mentok itu ya karena memang jarang, satu mentok karena networknya juga ya sama-sama mentok semua. Yang kedua itu nggak upgrade gitu, nggak upgrade ngikutin perkembangan apa yang harus dilakukan jika toko sepi dan lain-lain. Makanya kan kemarin kita nekat aja kan ke Tangerang. Saya nggak mau nunggu ilmu di Bandung, nanti kan dekat ya. Di Bandung itu ya saya itu hanya 1 jam, tapi saya kejar ke Tangerang karena apa? Saya memang benar-benar harus mendapatkan ilmu baru untuk di Shopee ini. Terbukti kan dengan begitu saya ikut kelas, kemudian saya aplikasikan, ternyata memang saya selama ini nggak ada apa-apanya gitu. Nggak ada apa-apanya untuk buka di Shopee itu, mungkin hanya 20% aja yang tahu bahwa fitur ini itu nggak begitu menguasai. Nah, begitu ikut kelas, saya mulai menguasai A, B, C, D, sehingga untuk owner itu harus banyak senjatanya untuk, ya marketplace itu kan tempat bertarung para seller ya. Kita harus tahu ada perang harga, perang lain-lain gitu kan. Ya kita intinya harus update selalu pengetahuan yang ada saat ini dan ke depannya gitu kan. Itu aja sih Om, kalau buat saya jangan nyerah aja, karena banyak sih di sini juga yang mulai merangkak naik karena memang ulet Om. Itu juga ulet ya, mungkin ngelihat kita juga sih gak pernah nyerah juga gitu Om untuk ngadepin. Ya jangan takut lah untuk seller-seller yang punya harganya, ini di Shopee ini banyak yang murah-murah gitu kan. Kita jangan takut lah, tapi yang penting kita tahu ilmunya, insya Allah berani, mungkin nanti bisa bersaing gitu, walaupun mungkin nggak seperti mereka, tetapi setidaknya kita bisa berjualan di sana, ada pembeli gitu kan. Gitu. Paling tambahan fokus aja sama diri kita sendiri, maksudnya sama toko kita sendiri, fokus, jangan lihat kanan kiri, karena jangan lihat aduh ini lebih murah, ini lebih murah, karena itu yang namanya rezeki sudah diatur sama yang di atas. Jadi mau kita harganya murah, mahal, kalau sudah rezekinya pasti sudah diatur. Jadi fokus aja sama toko kita, fokus perbaikan, fokus untuk pengembangan, karena mau harganya kita lebih mahal mau lebih murah, itu kalau udah rezekinya diatur pasti lebih baik gitu aja. Mantap. Oke, thank you Mbak Adel dan Mas Arif, dan silakan Om Botak sebagai host malam hari ini akan menutup untuk live kita. Thank you buat teman-teman yang udah join live kita ya. Dari tadi sekitar 50 sampai tadi ada 70 orang yang nonton ya. Thank you banget buat teman-teman, terus semangat ya. Walaupun dari tadi saya beberapa kali lihat bilang Shopee lagi sepi. Ya mungkin teman-teman memang kita secara marketplace pun dinamikanya pasti kan naik turun ya. Pasti ya, tapi saya yakin nanti 11 pasti rame ya, pasti rame karena budget marketingnya udah disiapkan untuk traffic di marketplace-nya naik ya. Jadi teman-teman, ini adalah waktunya untuk kita belajar lagi. Teman-teman yang mau belajar bareng sama kita, yuk kita undang bareng-bareng, kita belajar di Bandung 2 hari di acara Marketplace Expert Class ya. Teman-teman boleh DM saya, DM Om Sugeng, boleh tanya-tanya juga mengenai ini, atau teman-teman boleh ikuti juga ya. Dan yang nonton di YouTube boleh nonton video-video daging, boleh join membership juga ya, supaya teman-teman bisa dapatkan ilmu-ilmu untuk upgrade diri ya. Thank you buat Om Arif dan Mbak Adel dan Om Sugeng. Salam sukses ya, tetap semangat. Mudah-mudahan bisa ketemu Om ya dalam minggu ini ya. Kalau Om Sugeng kan bakal ketemuan ya. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa ketemuan sama Om Arif sama Mbak Adel juga ya. Oke, sampai jumpa, selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye. Thank you teman-teman semua. Thank you. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat
free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Salah bit di kata kunci, jadi ingat lagi prinsip dari MaxBit yang kemarin. Stok ini kan jadi stok awal buat tanggal selanjutnya, ya kan? Buat tanggal besoknya. Gitu aja. Terus jadi kalian punya. Di sini kita bisa lihat ya tipsnya. Kita harus gabungin ini ya, Shopee Live, Shopee Video. Belajarnya banyak banget sih. Jadi meskipun aku udah ikut workshop di mana-mana, nah tetap aja begitu ikut kelas ini ilmunya itu daging banget gitu. Jadi kayak itu catatan aku pokoknya udah full deh. Marketplace Expert Class, belajar, berbagi, bertumbuh. Yeay! Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka membership untuk Botakers yang ingin bergabung, dan kita ada 3 level ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini ya, Botakers bisa mengakses ya video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu. Ya, jadi dapat early sneak peek ya, bisa tanpa iklan. Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge, di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat 7, saat ini kita sudah ada 77 video ya, atau total durasinya 12 jam. Video-video daging ya, dari belajar Shopee basic sampai advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi ya, ayo join Botakers yang intermediate, karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic ya. Nah, jadi ini kelebihannya dibandingkan basic, ini intermediate dapat semua akses full video ya, dari materi ads ya, dari materi manajemen toko nantinya ya, atau dari materi gimana caranya bikin brand di atau official shop di marketplace ya. Jadi teman-teman, kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam ya durasi untuk nontonnya, dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya, teman-teman yang aktif ya, nanya dan kita akan balesin. Oke, tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada 1 level lagi, yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership, dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker Advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya. Ambil yang intermediate, kan menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan, itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya, jadi nggak comot sana sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya, part 1-nya apa, part 2-nya apa, dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas.